Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. I appoint them as ministers, commanders of the army. Di luar operasi militer Trikora, Bung Karno juga menjalankan misi diplomasi. Dengan lihai, Bung Karno memanfaatkan situasi politik dunia yang kala itu sedang terlibat perang dingin. Bung Karno, menurut hemat saya dalam hal ini melakukan diplomasi yang tanda petik ya, seakan-akan mengadu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet gitu. Dan ini dimainkan dengan lihai oleh Bung Karno. Misalnya pada tahun 61, selama 2,5 bulan itu Bung Karno itu berkunjung ke beberapa negara, termasuk ke Amerika Serikat dan ke Uni Soviet gitu. Jadi keduanya dikunjungi, keduanya didekati. Nah, Uni Soviet itu kan memberi bantuan pinjaman persenjataan untuk kita gitu. Jadi waktu itu karena memang kita perlu senjata, ya toh. Jadi kita coba dulu dari Amerika. Tapi karena Belanda itu kan masuk golongan aliansi dengan Amerika itu. Nah itu nggak dapat lah. Apalagi setelah diketahui untuk pilihan. Nah setelah itu kita minta untuk ke Blok Timur, panas ke Blok Timur. Nah disetujui. Ya, memang lanjutnya itu kan alat-alat kita boleh dikatakan 80% itu, ya toh, itu dari Rusia lah gitu. Ya, termasuk pada waktu tadi kita mulai untuk melakukan Irian Barat tadi itu. Dan yang terakhir, yang terbesar itu yang RI Irian itu. Kita punya kapal RI Irian, itu kapal besar sekali, krunya aja 1.000. Nah, semua milik buatan Uni Soviet yang kita pakai untuk menghadapi Belanda. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian Irian Barat karena Presiden Kennedy ya, melihat waktu itu bahwa kalau dibiarkan Indonesia ini serius mau perang dan Belanda akan kalah. Lalu konsekuensinya adalah Belanda itu anggota NATO. Jadi mestinya Amerika dan sekutunya harus membela Belanda. Presiden Kennedy sudah lama sekali mau lihat Presiden Soekarno. Sekarang dia bertemu Presiden Soekarno dengan rombongannya ke Massachusetts, di rumahnya orang tua. Presiden terus masuk di kamar sakit dari Presiden Kennedy. Presiden Kennedy bangun peluk Presiden Soekarno. Dia bilang, "Thank you very much, Presiden, you coming to me." Lantas pertemuan itu jadi satu pertemuan yang baik sekali kedua mereka. Dalam pertemuan itu Presiden Kennedy tanya Mr. Presiden Soekarno, "What can I do for you?" Presiden Soekarno bilang, Irian is not giving back to us." Presiden Soekarno bilang, "Don't worry Mr. President, it could be arranged." Jangan takut Tuan Presiden, itu akan diurus. Dan Nona, ini putusan yang jatuh. Presiden Kennedy lakukan itu dengan kata dan perbuatan. Sesudah itu, dia perintahkan dia punya wakil, susun suatu rencana konferensi Indonesia-Belanda yang harus diakhiri dengan penyerahan kedaulatan dari Papua kepada Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia setuju bahwa konferensi adakan perundingan sudah setuju bahwa Papua Barat, kedaulatan dari Papua akan diserahkan kepada Republik Indonesia. Ini perbuatan dari satu presiden Amerika yang berjuang mati-matian supaya Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bantuan senjata dari Rusia dan desakan politis Amerika menyudutkan posisi Belanda atas tanah Papua. Tanpa konfrontasi militer yang berarti, Belanda menyerahkan Papua ke Indonesia lewat meja perundingan. Saya melihat bahwa faktor diplomasi itu yang lebih menentukan. Karena
apa yang dilakukan oleh tentara kita dengan penyusupan ataupun juga pertempuran misalnya di Laut Aru ketika Yosudarso itu gugur, itu sebetulnya tidak membuat kita bisa berhasil menguasai Irian Barat gitu. Amerika berubah pandangannya karena Amerika khawatir kalau Indonesia menerima bantuan persenjataan dari Uni Soviet, Indonesia akan jatuh atau berada di lingkungan negara Uni Soviet dan akan menjadi negara komunis gitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Amerika sehingga mereka mendesak Belanda untuk menyelesaikan persoalan ini gitu.